Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan buka dengan pantun ya Bapak Ibu. Tolong bilang cakepnya ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Didi selaku Kepala KP2 KP Kalianda. Kemudian yang hormati teman-teman dari KP2 KP Kalianda, kemudian KPP Natar, juga para peserta dari perwakilan dari desa di wilayah Kecamatan Sidoarjo, baik bendahara atau kawan keuangan dan pendampingnya. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir ya di kegiatan hari ini walaupun ada kendala cuaca tadi pas berangkat ya. Mohon maaf juga untuk kegiatannya kita agak mundur ya karena kendala cuaca tadi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Chandra Irawan, saya penyuluh dari kantor pajak Natar. Saya hari ini ditemani oleh Mas Irfan ya. Mas Irfan juga penyuluh dari kantor pajak Natar, beliau ketua tim saya. Jadi hari ini agendanya kita ini mau belajar aplikasi baru namanya Kontak Bapak. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya sebelumnya ya. Mungkin Bapak Ibu waktu mau bikin billing buat ada dana desanya udah cair untuk tahun ini? Udah ya, mungkin waktu mau ada belanja buat billing kok bingung, kok di digital online nggak bisa lagi. Karena waktu 1 Januari 2025 kemarin Presiden kita Pak Prabowo itu sudah meluncurkan aplikasi pajak baru namanya Kontak. Jadi Kontak inilah yang menggantikan sistem lama yang DJP online ya. Harapan kegiatan hari ini, sepulang dari kegiatan ini Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar ya. Sudah bisa buat billing, buat bookpot maupun FOB. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial ya, sebelum kita masuk login, nanti akan praktek bersama-sama. Kita refresh kembali tentang kewajiban perpajakan instansi desa ya Bapak Ibu ya. Jadi instansi desa, wajib pajak itu ada 3 pada umumnya, orang, badan, sama instansi. Instansi itu ada pusat, daerah, sama desa ya. Nah, untuk instansi desa ini kewajibannya mirip sama instansi pusat dan daerah ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya sih, kenapa sih desa harus melakukan pembayaran pajak atau pemotongan pajak gitu ya? Mungkin ada pertanyaan kayak gitu. Jadi kenapa desa harus melakukan kewajiban tersebut Bapak Ibu ya? Yang pertama, tentang kewajiban pemotongan PPh. PPh itu pajak penghasilan ya. Jadi yang kami kelola itu ada 2 pajak Bapak Ibu pada umumnya. Pajak penghasilan sama PPN. Yang Bapak Ibu biasa setorkan juga ya, PPh, PPN. PPh itu pajak penghasilan. Nah, Bapak Ibu di sini pasti melakukan pembayaran PPh, pajak penghasilan, benar kan? Nah, itu kenapa? Kalau kewajiban PPh ini berangkatnya karena instansi itu termasuk dalam pemotong PPh. Dan gak cuma instansi saja, orang pribadi bahkan badan juga bisa. Jadi baik badan lainnya ya, seperti CP, PT, koperasi desa, BUMDes, yayasan, TK, sekolah, itu punya kewajiban motong pajak PPh. Motong itu gimana sih? Ketika kita memberikan penghasilan ke pihak lain, Bapak Ibu pakai jasa, belanja barang pihak lain. Nah, itu kita ada kewajiban namanya motong pajak penghasilan. Yang dipotong siapa? Yang dapat penghasilan. Jadi duitnya siapa? Harusnya yang dapat penghasilan, penyedia jasanya atau penjual barangnya. Itu konsep PPh kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi harusnya bukan duit desa kalau motong PPh. Ya, pajak penghasilan konsepnya kayak gitu. Itu kewajiban yang pertama. Kenapa desa harus ngurus PPh? Karena memang secara umum ketika kita melakukan pemberian penghasilan memang ada kewajiban pemotongan. Karena di Indonesia ini selain menganut sistem
self assessment pajaknya juga menganut sistem withholding, pemotongan pajak melalui pihak lain. Itu untuk PPH, pajak penghasilan. Yang kedua PPN. PPN itu kalau saya sederhanakan itu pajak konsumsi Bapak Ibu ya. Jadi pajak konsumsi sebenarnya nggak cuma PPN ya. Jadi pajak konsumsi itu dikenakan ketika kita mengkonsumsi barang atau jasa. Salah satunya PPN ya. Kalau dikelola oleh pajak pusat itu PPN. Kalau yang dikelola Pemda itu ada pajak restoran, ada pajak hotel, ada pajak hiburan. Jadi Bapak Ibu ketika makan di restoran kena pajak restoran, ketika nginep di hotel kena pajak hotel, ketika nonton bioskop mungkin kena pajak hiburan. Nah, di pajak pusat ini ada. Kalau Bapak Ibu mengonsumsi barang jasa, Bapak Ibu bakal kena PPN. Bapak Ibu belanja barang di minimarket, coba lihat struknya, di bawah ada PPN. Nah, PPN itu adalah pajak konsumsi. Semakin banyak konsumsi kita, semakin banyak pajak yang kita setorkan. Jadi dalam hal ini, PPN itu konsepnya, berarti yang bayar siapa? Yang nanggung. Harusnya konsumennya yang beli barang, atau yang pakai jasa. Dalam hal ini kalau desa yang beli barang, berarti harusnya desa yang bayar PPN, desa yang nanggung PPN. Nah, instansi ini unik Bapak Ibu ya. PPN di withholding system itu sebenarnya memungut pada normalnya adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha-pengusaha tertentu yang dibuat PKP ya. Biasanya yang offsetnya di atas 4,8 M. Tapi di bawah itu juga boleh jadi PKP. Nah, pengusaha-pengusaha PKP itu mereka inilah yang punya kewajiban mengut PPN. Ya, misal Indomaret udah mohon maaf ya salah saya sebut mereknya. Indomaret udah jadi PKP. Dia punya kewajiban mengut PPN tiap mereka menjual barang. Contohnya CV atau rekanan Bapak Ibu mungkin ada yang PKP. Dan mereka begitu juga mengut PPN, bikin faktur. Cuma di kasus instansi ini unik Bapak Ibu. Ketika PKP itu bertemu dengan instansi, baik pusat, daerah atau desa, itu mekanismenya berubah. Pemungutannya tidak di PKP-nya, tapi berpindah ke instansinya. Ya. Jadi mengut PPN harusnya kan normalnya penjualnya ya mengut PPN dari Bapak Ibu. Tapi karena ketemu instansi, dibalik instansi yang nyetor sendiri PPN-nya. Hal ini kenapa? Karena instansi pemerintah diberi tugas tambahan oleh negara untuk mengamankan penerimaan negara, terutama PPN itu. Ya. Jadi sejarahnya dulu untuk belanja yang ada PPN-nya, ya, untuk mengontrol pengawasan kepada PKP itu agak menyulitkan. Jadi ada pelimpahan tugas ke bendahara untuk mengamankan PPN-nya. Karena kalau di instansi di bendahara itu kan ada audit, terus ada laporan pertanggungjawaban. Jadi lebih mudah lah diawasinya daripada mengawasi PKP swasta. Jadi tujuannya itu. Jadi kenapa mengut PPN? Karena itu ada tugas di situ mengamankan penerimaan negara, hanya dilimpahkan ke instansi atau bendahara. Kayaknya cukup itu ya untuk refresh tentang PPH untuk PPN. Mungkin ada sedikit tambahan sebelum kita masuk ke Kortek ya. Saya perkenalkan sekilas tentang Kortek ya. Kortek itu aplikasi baru ya, baru launching 1 Januari. Dan Kortek ini ada yang banyak berubah Bapak Ibu. Utamanya tentang login. Kalau dulu Bapak Ibu login itu pakai langsung NPWP desa ya, login ke desa langsung ya. Di Kortek ini pakai sistem namanya impersonate. Impersonate itu bertindak sebagai. Jadi kenapa pakai mekanisme seperti itu? Karena sebenarnya untuk menandatangani bukti foto, menandatangani SPT, itu kan butuh tanda tangan manusia ya. Jadi instansi desa itu nggak bisa tanda tangan. Makanya di Kortek itu dibikin sistem impersonate.
kita login pakai orang pribadi dulu. Nanti orang pribadi itu bertindak sebagai desanya. Ketika mau bikin bukti potong SPT, pas tanda tangan, pakai tanda tangan orang pribadinya. Jadi kayak gitu, tentang impersonate Bapak Ibu ya. Berikutnya ada perubahan yang kedua, yang lumayan berubah ya. Kalau dulu, untuk kewajiban perpajakan Bapak Ibu ya, alurnya itu mulai dari bayar dan lapor. Nah, sekarang di Kortek ini diubah. Lapor dan bayar dilakukan bersamaan. Kalau dulu bayar dan lapor, Bapak Ibu bikin billing, selesai. Udah kadangnya, dianggap selesai, padahal belum selesai. Harusnya habis bayar, ada lapor. Nah, sekarang nggak bisa lagi Bapak Ibu bikin billing. Karena sekarang lapor dan bayar itu dibuat bersamaan. Jadi billing akan terbentuk ketika Bapak Ibu lapor SPT. Klik lapor SPT, baru kebentuk billingnya, baru dibayar. Seperti itu yang berubah. Lumayan signifikan dan mengubah kebiasaan kita. Dan perlu diketahui ya Bapak Ibu, untuk buat bukti potong dan lapor SPT yang seperti saya sebutkan, itu sebenarnya kewajiban pajak instansi ya. Peraturannya udah dari ketentuan aturan PPh dari tahun 83. Cuma selama ini untuk instansi ya, termasuk desa, kebanyakan belum melaksanakan. Ya, saya sangat jarang menemui desa itu lapor SPT. Ya, padahal itu kewajiban sudah lama. Memang dari pajaknya sendiri kayaknya belum menekankan waktu itu. Nah, waktu di Kortek ini kita nggak bisa mengelak lagi karena sistem dikunci. Instansi desa nggak bisa bayar pajaknya kalau nggak lapor SPT-nya. Jadi mau nggak mau kita nanti hari ini belajar laporan, belajar bikin bukti potong. Ya, Bapak Ibu ya. Ini juga karena termasuk kewajiban ya. Harus saya beritahukan juga, namanya kewajiban kalau nggak dilaksanakan biasanya akan muncul sanksi. Makanya ini kita perlu sampaikan ya sesegera mungkin tentang pembuatan SPT dan bukti potong ya. Untuk sanksi sebenarnya kalau untuk pembuatan SPT ya dendanya hanya 100.000. Cuma kalau numpuk-numpuk tahun bertahun-tahun siapa juga yang mau nanggung, ya kan? Nah, oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, gimana Mas? Bisa langsung praktek? Sudah hidupin laptop semua tapi ya? Oke. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan, ada Mas Arif sama Mas Irfan ya, yang siap membantu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang passwordnya salah-salah terus, coba buka emailnya. Di email itu cari keyword penerbitan akun pajak. Itu kertas yang saya bagikan masuk ke email Bapak Ibu kok. Yang Bapak Ibu daftarkan di link waktu itu registrasi ya. Oke, saya mau coba buka juga lewat laptop saya ya. Kortek ini adalah menggunakan sistem web-based. Jadi nggak perlu ada aplikasi yang diinstal. Mau buka di HP juga bisa, di tab bisa. Jadi buka di mana saja, ganti, Pak saya ganti laptop, nggak masalah. Laptopnya dijual nggak masalah. Buka di warnet juga bisa, Bapak. Yang penting cari aja di Google. Ketik aja Kortek. Nah ini laman loginnya Kortek. Loginnya ya sama ya kayak login medsos lainnya ya. Tapi username-nya ini menggunakan nick. Nah ini ada yang baru juga ya. Jadi sekarang untuk NPWP orang pribadi itu sudah dihapus. Sudah tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang punya NPWP orang pribadi 15 digit, belakangnya 000 itu sudah nggak dipakai ya. Tidak dipakai lagi ya. Kalau ada pihak lain minta NPWP itu nggak dipakai lagi. Per 1 Januari untuk semua administrasi pajak sekarang menggunakan NIK. Ya. Jadi kita menuju single identity. Nomor BPJS, NPWP, KTP 1. Kalau bisa nanti semoga nomor SIM juga pakai KTP juga. Ya. Jadi loginnya itu kita menggunakan NIK Bapak Ibu. Nah, bukan login desanya. Login desa ada, cuma bakal jarang terpakai.
Juga nggak bisa untuk bikin bukti potong dan SPT. Makanya kemarin saya buatkan login nicknya, login orang pribadinya langsung. Oke, password. Coba Bapak Ibu masukkan password ya. Kemudian kalau diminta untuk bikin password baru, silahkan bikin password. Passwordnya tolong buat ada huruf besarnya, ada angkanya, ada simbolnya. Simbolnya boleh pagar dan sebagainya. Kalau diminta untuk buat passphrase, samain aja kayak password. Udah sampai sana semua belum? Enggak sampai sana ya. Kalau Bapak Ibu mau passwordnya itu enggak keriting kayak gitu lagi, coba masuk ke manajemen akses. Saya login juga ya, untuk menunjukin tempat-tempatnya. Nah kayak gitu ya. Ini contoh aja ini. Nanti saya ganti password saya. Nah, ada huruf besarnya, ada angkanya, ada tanda bacanya. Nah ini saya login. Nah kalau Bapak Ibu ingin berubah passwordnya biar gak kritik, bisa ke manajemen akses, pilih ubah kata sandi. Ya, masukkan password yang ada di kertas itu, masukin password baru. Captcha, save password. Passwordnya berubah. Ya, oke. Sudah bisa login semua belum Bapak Ibu? Belum? Kendalanya apa? Kalau sudah bisa login semua, kita mau lanjut ke langkah berikutnya, yaitu bikin tanda tangan. Ya, jadi di Kortek ini nggak ada tanda tangan basah lagi. Kita semua bikin tanda tangan elektronik. Kita mau ngajuin bareng-bareng. Oke. Ada yang masih kendala lagi? Masih ya. Kalau Bapak Ibu yang gagal login, ada cara lain. Di sini Bapak Ibu ya. Kalau ada yang gagal login, bisa pakai cara ini. Klik lupa kata sandi, ya. Klik lupa kata sandi, masukin nick Bapak Ibu, ya. Terus pilih email yang Bapak Ibu daftarkan waktu ngisi form kemarin. Diketik emailnya, ketik ulang. Masukin captcha, pernyataan, kirim. Nanti di email itu akan ada link reset password. Ya. Itu cara kedua.